Sampean 1 bulan ini dari Indonesia apa dari dulu calling visa? Dari Indonesia. Terus yang ditanyakan apa? Kalau misalnya ini kasih surat lagi itu bisa turun nggak ya Mbak ya? Aduh, bisa turun atau tidak visanya tergantung imigrasi ya Mbak. Tapi alasannya gitu kenapa sampean kok mau notice? Itu dia ya nggak baik gitu loh Mbak. Nggak baiknya? Cucinya pakai tangan. Terus kemarin tuh sempet selimut aku jemur kan jatuh. Terus aku tuh keluar mau ambil selimut aku itu. Iya katanya mau lapor polisi. Ya pokoknya nggak kayak sewajarnya kayak orang paranoid gitu. Sampean yang struggle bisa nggak? Kuat nggak? Jangan lemah lembut kayak gitu loh. Jadi harus dia semakin kasar, sampean juga harus lebih kasar. Jadi iya, aku juga seperti itu sebenarnya Mbak. Tapi aku juga suka cari gara-gara terus gitu. Jadi kan ujung-ujungnya tuh solusinya biar sampean biar sampean nggak notice kayak gitu loh. Kalau memang tinggal sampean kuat kamu apa kuat saya kayak gitu. Kalau kuat sampean berarti kan sampean di-interminate. Kalau memang kasarane nggak pas kayak gitu kan. Tapi kalau sampean mundur alus kayak gini kan sampean yang kalah kayak gitu loh. Tapi kalau misalnya sampai saya dikeluarkan itu, kalau misalnya lagi nyari di sini bisa? Mbak bisa cari majikan itu pasti bisa, tapi masalah visa turun atau tidak itu tergantung imigrasi. Karena semua direkod kayak gitu loh. Iya. Kan dulu perjanjiannya liburnya minggu, tapi sekarang liburnya malah hari Sabtu. Malah kalau masalah libur itu kan kita nggak bisa milih harus Minggu, harus Sabtu, harus Senin atau Selasa kayak gitu kan. Itu kan yang penting dalam waktu 1 minggu sekali kita wajib untuk libur kayak gitu. Tapi kalau kita menuntut untuk hari Minggu itu intinya sebenarnya sih nggak ada masalah yang besar kayak gitu loh. Iya sih. Intinya sampean harus tatak wae lah Mbak. Sampean harus tatak, harus mantap kayak gitu loh. Karena sampean baru 1 bulan. Apa kemarin sampean datang proses ke PT itu bayar cash? Iya. Bayar cash berapa? 5.000 Hongkong. 5.000 Hongkong dolar. Terus nyampe Hongkong terus nggak usah potongan gitu. Iya. Resikonya? Kan kemarin tuh saya 1 bulan di rumah terus turun udah berangkat lagi. Gitu. Oh berarti sampean waktu kemarin tuh calling visa? Iya. Oh calling visa. Kalau kan calling piye? Kemarin dulu itu kan aku finish 2 tahun. Terus renew ke majikan yang kemarin itu baru 4 bulan. Terus ibuku sakit. Ibuku sakit itu aku diharuskan pulang. Harusnya aku pulang aku notice waktu itu bulan 4, cuma majikanku minta sampai bulan 7 nunggu anak-anak libur dan pengganti mereka datang. Jadi aku notice bulan 4, tapi pulangnya bulan 7. Terus kan ini baru 1 bulan kerja. Terus ternyata ya kurang baik gitu. Sampean berarti dapat majikan yang sekarang ini dapat sebelum sampean pulang ke Indonesia? Iya. Yang memilih majikan ini kan sampean sendiri toh? Iya. Kenapa kok sampean milih sampai keplenyok kayak gini? Ya pas interview nggak sesuai juga kan Pak. Interview itu minggu gitu terus cuma jika anak 1 duduknya sama anak, ternyata kan duduknya nggak sama anak terus ya banyak nggak sesuainya dengan waktu pas interview sih. Oh, kalau rekor seperti ini sebenarnya ya kemungkinan masih bisa lah untuk cari majikan. Dan kalau masalah proses visanya turun atau tidak itu kan memang tergantung imigrasi. Tapi ya kemungkinan agak lama karena rekodnya sampean kan kemarin sudah notis alasan pulang Indonesia, terus sekarang baru 1 bulan, terus sampean udah nggak betah kayak gitu kan. Intinya kan banyak pertimbangan dari imigrasi, tapi harapan untuk visa turun sih sebenarnya masih ada lah kayak gitu.
Iya, soalnya kemarin itu sebenarnya juga baik-baik aja. Cuma kan saya diharuskan pulang, soalnya saya baru renew 4 bulan. Kalau memang Baru harus renew. pulang sampai cuma 1 bulan, kenapa kok nggak minta cuti aja toh Mbak? Itu bosku kan duda tuh Mbak yang kemarin itu. Nggak ada anak yang jaga. Ya kan bisa dinegosiasi, majikannya suruh ambil part time dulu gitu. Tapi ya sudah, itu kan memang udah terlalui, udah terlewati kayak gitu kan. Tuh ya cuma sekarang gini, kalau memang sampean benar-benar memang nggak betah, sampean boleh cari majikan mulai dari sekarang kayak gitu ya. Jadi nanti kalau seandainya ada majikan benar-benar cocok, oke klik kayak gitu, baru sampean kasih notis ke majikan yang sekarang. Cuma sampean harus siap resiko antara visa turun atau tidak, sampean harus legowo. Pokoknya banyak berusaha dan berdoanya kayak gitu ya enggak? Yang namanya visa. Terus aku juga dengar di YouTube-nya sampean itu kan proses ke Makau itu. Kalau nggak bisa kan dilempar ke sana gitu. Iya, sekarang Makau juga meludak loh Mbak. Banyak juga, intinya sekarang antara Hongkong dan Makau itu hampir-hampir kurang lebihnya nggak jauh beda kayak gitu loh. Karena sekarang ini kan banyak arek uta-utaan teko Hongkong itu kan podo Melayu ke Makau kan. Jadi juga banyak arek yang cari job di Makau. Kalau selepas pandemi Makau mulai buka itu masih enak. Kita masih model bocah koyo opo ae bisa masuk, bisa dapat majikan. Dan sekarang banyak juga anak-anak yang di Makau itu ternyata juga satu nggak ada libur, dua mungkin majikannya juga kurang nyaman. Banyak juga yang mulai ngeluh kayak gitu loh. Karena ya tinggal sisa-sisa majikan yang sing mungkin soterane arek-arek kayak gitu kan. Iya. Gitu. Pokoknya bismillahirrahmanirrahim aja. Yang penting sampai tatak. Gimana? Tapi sampean di agent kan Mbak kalau bisa? Saya nggak full time di agentnya Mbak. Soalnya kalau saya full time itu pasti saya nggak bisa selalu anytime angkat telepon kayak gitu. Gitu. Iya. Kalau itu kan saya bisa minta bantuan untuk carikan majikan gitu. Insya Allah kalau untuk carikan majikan insya Allah bisa membantu, tinggal cocok yang mana kayak gitu kan. Itu aku biasa jaga anak, nggak pernah jaga orang tua soalnya. Usia berapa tuh sekarang? 33 tahun. 33, iya masih muda belia. Mudah-mudahan lah Mbak masih ada rezeki. Kantornya selancar kan? Alhamdulillah. Berarti hari ini libur sampai Sabtu? Iya. Walah, kok nggak ketemu? Minggu depan aja kalau enggak itu. Boleh. Tapi nanti kita foto, kita biodata. Kalau bisa jangan berjilbab ya. Karena kan aku nggak berjilbab. Oh gitu, oke. Soalnya takutnya kan kadang mbak-mbak itu kan kalau pas lagi cari majikan bergamis kayak gitu kan, kayaknya kurang nyaman kalau aku suruh buka jilbabnya kayak gitu kan. Tapi aku biasa normal kayak gitu ya. Oke kalau gitu. Jadi yang penting pakai oblongan lah, jangan terlalu lekuk badannya kelihatan kayak gitu. Oh iya. Kayak gitu ya. Hari Sabtu itu ketemunya di mana? Nanti kita ketemu dulu di Kos BB juga bisa. Soalnya kan aku tinggal di Kos BB. Terus sekalian dokumen ada toh kayak paspor, kontrak kerja itu kalau bisa di-scan ya Mbak. Sampai scan, sampai simpan di HP sampean. Jadi sewaktu-waktu sampean seandainya cari majikan kan pasti membutuhkan itu, ya enggak? Jangan dikasih yang aslinya dulu. Terkecuali kalau memang sampean sudah dapat majikan, barulah paspor sama kontrak kerja itu dikasih sama visanya. Karena kan memang untuk proses ganti majikan. Selama belum ada majikan, cuma daftar-daftar doang, kasih yang scanannya aja, kayak gitu loh ya. Kalau di scan di HP itu berarti harus tiap lembar. Ya no, tapi sampean scan-nya harus di tempat fotokopi Mbak, biar nggak pecah. Per lembar kayak gitu loh. Jadiin satu file nggak apa-apa, terus nanti bisa di WA disimpan HP ini sampean toh. Jadi kalau seandainya sampean ketemu sama saya, kita kan butuhkan dokumen sampean untuk arsip kayak gitu kan. Jadi sampean tinggal kirim file ke saya kayak gitu loh. Jadi kan nggak perlu tentang-tenteng kopi nih kayak gitu loh ya. Kayak gitu.
Gak apa-apa. Nggak betah tenan ta Mbak di situ Mbak. Sampean soalnya miss call Nah, sampai. karena gini. Iya, soalnya yang kemarin tuh baru 11 hari di sini dia juga bilang, ya udah kamu kalau mau keluar aja gitu. Waduh, nantang. Iya, terus ya udah aku dia malah nyuruh aku nulis surat kan waktu itu. Ya aku tulis. Harusnya itu tanggal 18 ini aku keluar. Terus? Tapi ternyata tadi aku tanyakan ke agent, enggak, dia nggak ada laporan apa-apa. Gitu. Jadi surat aku yang waktu itu aku tulis itu nggak tahu kemana. Nggak tahu kemana? Iya, nggak tahu disimpan sama dia atau dikirim. Kalau dikirim imigrasi kan otomatis agent juga tahu kan. Itu agent nggak tahu. Tadi aku tanya ke agent, aku datang ke agent nggak tahu. Iya. Ini sampean jobnya yang sekarang ini di rumah ada siapa aja? Ada bapak, ibu, anak usia 3 tahun. Anak 1. Iya. Yang Mafan Sinsang apa Dadai? Ibunya. Oh, iya. Oke lah kalau gitu. Kalau yang dulu jaga anak 2, cuma semua itu saya kan nggak ada ibunya ya. Cuma bapak, anak 2. Oh. Berarti kalau seandainya sama jaga anak 2 itu mampu ya? Maksudnya nggak menolak ya? Enggak, saya sudah biasa jaga anak gitu. Yang dulu pertama itu juga jaga anak. Dulu anak umur berapa? Dulu aku datang umur 7 tahun. Sama 1 apa 2? 1, cuma ada nenek, ada bapak sama ibu. Itu yang sampai renew itu? Yang Rini yang jaga anak 2 yang Duda ini. Oh, yang jaga anak 2 umur berapa itu? Yang 1 6 tahun, baru masuk itu waktu itu 6 tahun, dan yang 1 8 tahun. Oh, 6 sama 8 tahun. Oh, ya. Sampai pengalamannya cuma di Hongkong aja? Iya. Berarti kantonis bahasanya ya? Iya. Oke lah kalau gitu Mbak, mudah-mudahan lah ada jalan rezeki buat sampean, karena sampean masih muda, eman-eman. Mudah-mudahan aja lah nggak ada cacat rekod kayak gitu ya. Oke, kalau gitu nanti ketemu hari Sabtu depan ya kalau libur ya. Iya. Oke, wes pokoknya sampean atur strategi, siap menerima kondisi dan kenyataan kedepannya bagaimana. Yang penting kita berusaha dulu kayak gitu ya. Oke, siap Mbak. See you. Makasih. Yuk, bye-bye. Bye-bye. Darling. Wis, baru 1 bulan. Closing. Belum. Loh, ini belum closing. Belum. Closing dulu kamu. Dia minta di closing ya. Oke Mbak, sebenarnya karena istri saya yang ngomong ya sudah, saya cuman di close 2 kali kesempatan, ya toh. Berangkat, masalah, tanda tangan, bayar, uang jaminan 5.000, pulang balik lagi 1 bulan. Berarti yang bermasalah sampean Mbak. 2 time. Dan Gusti Allah wis ngekei kesempatan 2 kali sampean untuk bisa. Sampean masih minta kesempatan ketiga, bisakah visa saya turun? Nah itu pertanyaan ke diri sampean, bukan ke imigrasi, bukan ke siapapun, bukan ke Tuhan, bukan nang Gusti Allah, tapi nang dirinya sampean. Sudah siapkah sampean itu menghadapi Hong Kong? Nek belum siap, istirahat sik, tahun depan diulang lagi. Ya, jangan dipaksakan. Ya, orang Hong Kong ya wis begitu. Orang Hong Kong yim cim. Hou Mafan. Hou Kuhon. Hah? Oh, Kaiso. Perhitungan. Itu. Ini kena tak guys status. Jadi itu sudah karakter pribadi. Ketika ego sampean tinggi dan tidak bisa menerima itu, Bye bye. Keep stay tune my YouTube channel and see you next video. Bye bye. Bye bye Mbak.